Ini saya sedang belajar panen telur di salah satu usahanya Haji Sulaiman. Raja Sulaiman. Jangan lupa sebelum lanjut menonton videonya, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Raja Sulaiman tuh awal mulanya dari mana sih julukan Raja Sulaiman? Ya, untuk Bapak dari mana ini asalnya, Kang? Dari Licin Banyuwangi. Oh, namanya siapa, Kang? Pak Haji Sulaiman nih, menurut Pak Jajang gimana nih orang Banyuwangi yang punya usaha di sini, Jonggol? Kang, ini kalau Pak Haji Sulaiman nih gimana karakter orangnya? Galak, baik atau gimana nih? Ada yang unik di peternakan milik Haji Sulaiman ini, yaitu ada ribuan hewan ternak miliknya yang hidup dari kotoran sapi dan ayam. Penasaran? Ikuti wawancara saya dengan pengelola yang ada di sini, yaitu dengan Risma, menantu dari Haji Sulaiman. Lokasi peternakan dan villa Bapak Haji Sulaiman ini beralamatkan di Kampung Pangkalan 2, Desa Sukarasa, Jonggol, Jawa Barat. Luas area di sini yaitu kurang lebih 3.000 meter persegi. Bapak Haji Sulaiman juga di sini selain membangun lokasi peternakan, juga membangun villa induk utama untuk istirahat beliau jika berkunjung ke sini, dan juga membuat rumah adat Banyuwangi diperuntukkan untuk para tamu-tamu beliau yang singgah dan juga ingin menginap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Haji, ini luas area peternakan ini di sini kira-kira berapa luasnya, Pak Haji? Ya cuma 3.000 meter. 3.000 meter persegi ya. Ternaknya di sini apa aja yang Pak Haji sekarang dikembangkan? Ya untuk sementara ada sapi, ada ayam petelur, ada ulat maggot, ayam kampung, bekakak, dan lele. Pak Haji Sulaiman nih aslinya dari mana sih, Pak? Saya dari Licin Kawajen Banyuwangi. Banyuwangi, siap. Ini teman-teman ini memanggilnya Raja Sulaiman nih ya. Ya alhamdulillah. Itu termasuk doa bagi saya. Amin. Ya. Walaupun teman-teman buat bercandaan, tapi kita aminkan aja. Amin. Amin. Siap, Pak Haji. Nah, ini yang dibangun ini apa, Pak Haji ini? Ya kalau boleh dikata ini adat Kemiren. Adat Kemiren ya? Belum. Ya jadi Bu, adat Kemiren. Oh, lagi proyek pembangunan ini. Iya. Kalau untuk istirahat, saudara datang. Saudara, temen, bisa. Ya Pak Haji, satu lagi nih, peternakan dan usaha di sini ini yang Pak Haji kembangkan ini sebagai sampingan apa untuk kerjaan utama ini, Pak Haji? Ya sambil kita beristirahat, ya ada untuk usaha juga. Oh iya, sebetulnya fokus usaha utama ada di rumah ya? Ya ada untuk di tempat lain. Ya. Ini saya sedang belajar panen telur di salah satu usahanya Haji Sulaiman. Lumayan banyak hari ini kita dapatnya nih. Kurang lebih ini hampir satu ini tempat ini. Tapi kalau agak siangan lebih banyak lagi karena ini masih pagi, jadi telurnya belum semua bertelur ayamnya ya. Ini nanti kita tanya sama yang ngurus. Yang ngurusnya nanti menantunya Pak Haji Sulaiman, namanya Mas Risma. Nah ini kalau ayam petelur di sini nih jumlah ada berapa? Di sini ada 250. 250. Terus di sini ayam petelurnya ini beli dari bibit atau penetasan sendiri seperti ayam kampung tadi? Kalau kita di ayam petelur ini kita belinya langsung bibit ya, yang siap telur, karena kita tidak mau menanggung resiko, takutnya jangka panjang belum panen-panen. Jadi untuk
apa namanya ayamnya ini kita beli gitu. Oh, siap. Beli jadi lah ya. Siap. Terus menghasilkan telur berapa jika full semua bertelur ini? Kalau full bertelur itu bisa sampai 11 kilo. 11 kilo ya? Itu sudah bagus lah ya kan, bisa sampai 12. 12 ya. Nah, kelebihannya kandang di sini dengan kandang-kandang yang lain itu apa? Misalkan sistemnya atau gimana ini apa? Jelas coba di sini Ini gimana? saya jawab kayak ini. Ya, boleh dong. Jawab. Gini ya. Jadi kelebihannya kandang di sini ini kohenya atau kotorannya ini kita manfaatkan untuk maggot ini. Nah, ini maggot ini. Nah, ini seperti jadi- ini. Iya, iya. Nah, iya. maggot ini kita timbang biasanya itu untuk sore kita makankan di ayamnya. Nah, kayak gini. Ayamnya pun lahap. Oh, lahap dan gemuk-gemuk. Nah, seperti ini. Kita sudah ibaratnya itu ngirit kos untuk pakan dan proteinnya itu bagus untuk ayam ini. Tapi ingat ya, ingat ini satu, ingat ini, jangan dicor karena ayam ini tidak boleh terlalu gemuk. Jadi kita harus caranya itu harus ini, harus sesuaikan dengan takarannya makannya si ayam sendiri begitu. Kalau terlalu gemuk nggak bisa bertelur malah. Ya karena kalau terlalu gemuk dia berlemak. Ya, siap. Nah gitu. Jadi selain usaha ayam ini juga ternak maggot ya, maggot. Nah. Nah, nanti kita akan tanya lagi gimana proses penternakan maggotnya nanti. Siap, Ya, siap, siap, oke. siap. Siap, guys. Oke siap lur. Oke, Lur. Lalu itu tai anjing itu, Lur. Oh ini usus bekas kita sembelih ayam kemarin. Siap, siap. Ya, ini mau tanya nih, Lur. Coba jongkok dikit, Lur. Nah, siap. siap. Ini kan ternak maggot nih, Lur. Ini yang sudah jadi ya, yang sudah jadi maggot. Nah, awal maggot ini berawalnya kata orang Jawa ini namanya singgat ya, Lur. Blatung, Lur. Kata saya bahasa awamnya, Lur ya. Kata saya, kalau katanya sampean ini apa? Kalau ini maggot BSF. Maggot BSF. Ya, yang orang biasa sebut itu lalat buah. Lalat buah. Ya, siap. Ya, itu berarti induknya dari yang menurut saya belatung ini itu induknya lalat buah Ya, lalat buah orang nyebutnya. atau lalat maggot. Ya, gitu Ya, siap. jadi ditelorin dulu di kandang Jadi atau gimana? gini. Ya. Lihat Dari- kamera, Lur, biar ganteng, Lur. Oh iya, iya, siap siap. Maggot ini dari yang di bawah kandang ayam tadi, ya kan? Nah itu yang umurnya paling tua kita ambil di sini, kita bersihkan di sini, ya kan? Nah kita bersihkan di sini, kita jadikan lalat. Ya. Nah nanti Ya. kalau sudah jadi lalat kita masukkan ke penangkaran lalat sana. Oh, ya, yang di kita sana. punya penangkaran lalat sendiri Siap. gitu. Mhm. Nah nanti kalau sudah jadi lalat kita ambil telurnya, kita tetaskan lagi begitu. Ya, jadi nanti dari penetasan itu baru menetas itu apa makanannya dari telur lalat itu? Kalau kita biasanya pakai ampas tahu. Ampas tahu. Ya, yang murah lah, jangan yang mahal-mahal. Yang baru netas itu ya? Ya, yang baru netas. Kalau enggak, kita pakai sayuran yang sudah digiling. Siap. Nah, setelah menjelang dewasa seperti ini makanannya cukup kotoran ayam aja. Kita lihat perkembangannya. Kalau kotoran ayam itu mampu, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak mampu ya mau enggak mau kita cari Tambah. sayur-sayuran tambah atau kue dari kotoran sapi. Tapi harus difermentasi gitu. Siap. Jadi yang saya mau tanyakan, sini kan ternaknya ternak ayam, ya kan, punya ternak maggot. Yang maggot ini juga harusnya dijual laku. Di pasaran sudah sekarang booming ya untuk pakan-pakan ternak ya. Tapi kalau di sini tidak dijual ya kan?
Untuk saat ini tidak kita jual, kita manfaatkan sendiri. Tapi nanti kalau produksi kita melimpah atau banjir gitu kan, ya mau tidak mau kan kita keluarin. Tapi untuk saat ini kita kekurangan juga, lele aja juga perlu maggot gitu. Ya jadi yang perlu digarisbawahi di sini peternakan ada peternak lele, ayam dan ayam pot ayam kampung dan ayam petelur. Itu dikasih makannya ya maggot ini. Maggot. Nah, nanti kotoran ayamnya diberi makan ke maggot. Ya, siap-siap. Maggotnya dikasih makan ke Ayam lagi. Jadi sirkulasi terus ya. Ya. Oh gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Nah, enggak tahu lah kalau bahasa-bahasa yang begitu. Tapi maggotnya enggak, Lur. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan, Lur. Saling menguntungkan. Tapi maggotnya untung nggak, Lur ya? Makan apa dia? Makan Tai ayam. Oh, iya, Ini iya. paling sengsara kayaknya lihat kan. Siap. Tuh, ya. Nanti Pak. Sip. Lur, mau tanya nih, Lur. Siap. Ini sapi di sini ada berapa ekor? Sapi kemarin 4, kita jual 2. Wah, kok dijual, Lur? Kenapa? Ya karena harga sudah sesuai, yang beli itu sudah minta mahal, jadi kita lepas yang 2. Siap. Jadi ini selingan untuk beberapa beberapa ternak yang ada di sini, salah satunya diselipin sapi. Ya karena gimana ya, namanya lahan masih luas ya kan, jadi kita manfaatkan untuk sapi yang di sini. Karena sapi ini kohenya itu bisa kita manfaatkan buat makannya si maggot juga gitu. Oh, gitu, kotoran sapi buat maggot Ya tadi. kita olah lagi, kita fermentasi, kita buat. Waduh, Wah, dicium, Lur. langsung kita makankan ke maggot pokoknya. Yang di Iya. sini kohe kotoran apa kita pakai di maggot begitu loh. Iya, mantap. Mesin nyala. Nah, ini salah satu mesin ayam penetas untuk ayam kampungnya. Ini nyala. 100. Nah, untuk yang ini kapasitas 200 telur. Nah, ini otomatis ya. Kalau suhunya sudah menyesuaikan nanti mati sendiri. Nah, yang ini tadi mati, sekarang nyala. Ini suhunya sudah otomatis, jadi sesuai untuk menyesuaikan telur yang ada ditetaskan di sini sudah diatur suhunya oleh mesin. Ini gimana, Mas? Ini kira-kira berapa lama bisa menetas dari menaruh di sini? Ini sekitar 21 hari. 21 hari. Ya, tapi namanya penetasan seperti ini, kadang kan dia panasnya, suhunya itu ndak sesuai, kadang bisa cepat, agak bisa lambat, tapi selisihnya dari 3 hari atau 2 hari. Oh, 3 hari atau 2 hari. Iya. Makanya kita usahakan di sini pengatur suhunya kita kasih 3. Jadi di mana suhu yang cocok antara 1 sampai 3 ini, itu yang kita pakai nanti gitu. Oh, iya. Yang akurat itu yang manual biasanya. Siap. Kita tidak mengandalkan 1 timer, tapi kita ada 3 controller. Nah, jadi ini selain ayam petelur tadi, ini ada ayam kampung ya. Nah dari sini telur, nah ini anak-anaknya. Nah, ini gimana ini cara pengembangbiakan atau pakannya gimana ini? Sekarang nggak? Iya dong. Sekarang dong. Jadi kalau yang ini jadi yang telur tadi di sana itu telurnya dari sini. Oh. Nah kita pakai dengan 1 jantan, ya kan? Itu 5 betina di sini. Siap. Nah nanti per minggu itu kita panen telur. Per 7 hari kita masukkan perluasan. Gitu. Jadi per minggu kita bisa menghasilkan telur itu 150 gitu.
jantan 5 betina lur. Satu jantan 5 betina. Enak jadi jantan di sini. Betinanya 5. Kalau orang gimana ya lur? Yang penting kuat jamunya. Oke lur, siap. Ini jadi nanti kalau sudah indukan ini khusus untuk indukan aja apa bisa dijual juga lur? Untuk saat ini kita pakai indukan aja karena kita belum punya stok Ya. indukan Ya, gitu. jika nanti sudah cukup dirasa nanti dijual, dan yang sudah dewasa menjelang harga jual sudah layak dijual ya. Siap, langsung. Siap, siap. Oke lur, makasih lur. Oke. Ini sekitar umur berapa Mas? Ini umur sekitar 4 bulan. Kita sendirikan karena ini mau kita jadikan indukan. Nanti umur setahun baru kita progres untuk kawinkan. Jadi yang indukan yang tadi. Yang indukan yang tadi itu umurnya wah kalau umurnya lupa, tapi berat badannya itu sekitar 3 kilo. 3 kilo. Ya. Banyak lagi. Nah, kalau yang ini umur berapa nih? Mas? Ini umur 2 bulan. 2 bulan. Ya. Kurang lebih berapa tampung ini? Ini saya isi sekitar 3.500. Nah, yang tadi kakaknya ini. Ini saya muat tampungnya 3.500 per kolam ini ya. Per kolam. Jadi ini ada 4 kolam, 3.500 kurang lebih kali 4 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wes. Mbak Sinta, ini namanya Mbak Sinta ya? Iya. Iya, Mbak Sinta ini asli mana? Aslinya? Asli Lecen Banyuwangi. Banyuwangi. Anak dari Pak Haji Sulaiman atau Raja Sulaiman ya? Raja Sulaiman kalau bisa ya. Oke. Kalau menurut saya ya, biar heboh gitu orang Iya. nanya siapa Raja Sulaiman. Iya, itu yang mau saya klarifikasi itu. Raja Sulaiman tuh awal mulanya dari mana sih julukan Raja Sulaiman tuh? Ya untuk iseng-iseng aja, istilahnya biar rezekinya Raja Sulaiman mampir ke bapak saya. Ini amin. dia orangnya ini. Oh iya Pak Haji. Ya menurut orang-orang sekitar sini sih Pak Haji baik, suka ngasih dermawan lah, suka bagi-bagi rezeki, dilebihin. Makanya dipanggilnya Raja Sulaiman. Iya, Raja Sulaiman dari Jonggol sekarang. Raja Sulaiman asli Banyuwangi yang Asli tinggal di Banyuwangi, Jonggol. di Jakarta. Nah di Jonggol ini rumah Vilanya ya. vilanya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ini mau tanya sedikit, Bu Haji. Tadi kan saya sudah nanya Pak Haji atau bisa disebut sama orang-orang katanya Raja Sulaiman. Amin. Amin. Diaminin aja Bu. Amin amin. Ya. Nah, Bu Haji, ini kalau kesini ini berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? 2 minggu sekali. 2 minggu Kita sekali. ngambilnya di hari libur. Kita berangkat dari Jumat, nanti pulangnya hari Minggu. Oh gitu. Jadi ini sebetulnya usaha ini buat sampingan aja ya? Iya. Ya. Kita stay-nya di Jakarta. Jakarta. Jadi kalau kesini weekend aja. Yang mengurus di sini itu siapa? Ada yang ngurusin di sini. Keluarga ya? Iya. Putri dan putranya, menantu lah ya. Siap. Terus Bu Haji, tadi saya lihat tadi itu karyawan semua, pekerja semua masak apa? Makan. Semua pekerja makan tuh Bu Haji sendiri yang masak ya? Iya. Alhamdulillah saya yang masak. Alhamdulillah bisa masak juga Bu Haji. Alhamdulillah. Ya, siap Bu Haji. Ya, terima kasih banyak ini Bu Haji atas waktunya, atas komentarnya dan wawancaranya. Assalamualaikum.
Kang Risma ini mantunya Raja Sulaiman. Nah, siap. Aja, ya. Saya Gimana? lupa sendiri sama mertua saya. Ya, gimana mertuanya baik enggak? Alhamdulillah mertua saya baik, sama saya juga baik, sama keluarga sini juga baik. Ya. Jadi warga sini senang sama mertua saya karena royal orangnya. Oh, gitu ya. Suka apa ya namanya, bikin bagi-bagi rezeki lah gitu. Amin. Amin, Itu namanya. amin. Berkah lur, berkah. Berkah, mudah-mudahan dia sehat, Iya. lancar terus usahanya. Ya, pokoknya yang penting intinya berhasil gitulah. Siap lur. Siap. Bapak dari mana ini asalnya, Kang? Dari Licin Banyuwangi. Oh, namanya siapa, Kang? Namanya Kang Muhlas. Gue Kang Muhlas. Siap. Ini dari Banyuwangi asli. Kang Muhlas, gimana betah nggak di daerah Jakarta atau Jonggol ini? Alhamdulillah betah. Suasananya seperti di Licin, adem. Oh, adem ya. Iya. Iya. Rencananya ini di sini sama Pak Haji Sulaiman dikontrak ini ya. Wah iya, kontraknya molor terus ini, bersambung terus ini. Siap. Maunya udah mau pulang, ditahan lagi. Ada pesan-pesan? Alhamdulillah. Iya. Ada pesan-pesan nggak buat orang Banyuwangi gimana suasananya di sini gitu? Oh, Enak apa gimana gitu? Coba promosi. ya enak sama saya. Di Banyuwangi suasananya seperti ini, dekat gunung, apalagi di daerah itu, daerah Jambu itu di Banyuwangi. Pol. Jadi ini Persis sama di sini udah. licinnya Jakarta nih ya. Licinnya Jakarta. Bogor dong. Iya Bogor. Kalau di Banyuwangi ini kawah hijaunya Jakarta lah. Ijennya Jakarta. Siap. Puncak ini. Nggih, puncak ya Pak Haji nggih. Puncak. Ajakan roh tulur-tulur mrene. Mrene lur iki. Ayo lur mrene ya ki ya. Memengan mrene dulur. Iki wong Banyuwangi kena ning Bogor iki. Ada ta teh? Ada kan ning Banyuwangi. Ning kene ada, iko gunung iko, di samping iko gunung. View-ne apik. Wis sing rugi mrene. Adu-adu sithik tapi semua YouTube kok dipijeti kok enak. Suwun wis, kesun Kang. Oke. Siap, yuk. Pak Haji Sulaiman nih, menurut Pak Jajang gimana nih orang Banyuwangi yang punya usaha di sini Jonggol ini gimana? Menurut Pak Jajang, sifatnya? Sifatnya baik. Terus? Terus orangnya ya suka ini suka kadang-kadang gajian gitu suka dilebihin gitu. Oh iya, alhamdulillah. Namanya bisa dibilang dermawan sosial ya orangnya. Iya. Ya. Karakternya baik, sabar atau pemarah nggak? Enggak sabar. Iya. Betah kerja sama Pak Haji? Ya betah alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, selamat kerja lagi Pak Jajang. Ya. Kang, ini kalau Pak Haji Sulaiman ini gimana karakter orangnya? Galak, baik atau gimana nih? Kalau Pak Haji nggak galak sih masih baik ya. Alhamdulillah, baik. Terus nggak suka marah-marah nggak? Enggak. Ya. Pak Haji itu baik alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Enak lah. Pak. Siap.